Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Rahmawati Sugiarto dengan NIM G0024106 dari kelompok B3. Nah, pada blok 2.2 ini kita membahas mengenai kardiorespirasi dan pada bagian laporan anatomi ini jadinya kita akan membahas mengenai anatomi dari core dan juga tractus respiratorius superius et inferius. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tractus respiratorius superior. Nah, tractus respiratorius superior itu sendiri, dia itu terdiri dari nasus atau yang biasa kita kenal dengan hidung, lalu ada faring dan juga laring. Yang pertama kita akan membahas mengenai nasus. Nasus sendiri itu dia tersusun oleh 3 tulang utama. Yang pertama ada os nasalis, dan di bagian superiornya ada disusun oleh os frontalis, dan di bagian lateralnya dia disusun oleh os maxillaris, dextra et sinistra. Dan strukturnya itu dia dilengkapi oleh kartilago. Ada 4 kartilago pada nasus. Yang pertama ada kartilago septinasi di bagian sentral. Lalu ada kartilago alaris mayor di bagian dextra maupun sinistra. Lalu ada kartilago alaris minor bagian dextra maupun sinistra, dan yang terakhir ada processus lateralis kartilago septinasi dextra maupun sinistra juga. Nah, nasus sendiri itu dia memiliki 2 apertura atau 2 pintu di bagian anterior dan posterior, dan nantinya dia dibagi menjadi 3 regio. Apertura pada nasus itu sendiri yang bagian anterior atau apertura nasus nasi anterior itu dia disebut dengan nares, apertura nares. Dan pada bagian apertura nasi posterior itu dia disusun oleh apertura coana yang nantinya dia akan menjadi pembatas antara cavum nasi dengan nasofaring. Regio nasus sendiri itu kan tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada vestibulum nasi di bagian depan, lalu di bagian superior ini terdapat regio olfactori, dan di sini terdapat nervus olfactorius untuk penciuman. Lalu yang paling besar di sini akan ada regio respiratori. Nah, cavum nasi sendiri pada bagian lateralnya itu dia memiliki 4 penonjolan, yang dimana penonjolan pada cavum nasi ini dinamakan dengan konka. Pada bagian paling atas itu kita sebut dengan concha nasalis superior, di bagian tengah ada concha nasalis media, dan di bagian bawah ada concha nasalis inferior. Nah, pada di antara dinding cavum nasi bagian superior dengan si concha nasalis superior itu dia akan membentuk suatu ruangan yang dinamakan dengan recessus sphenoethmoidal, recessus sphenoethmoidal, yang dimana nantinya recessus sphenoethmoidal itu nanti akan menjadi muara dari sinus sphenoidal. Lalu di antara concha nasalis superior dan concha nasalis media nanti dia akan terdapat suatu meatus yang dinamakan meatus nasi superior yang akan menjadi muara dari selula ethmoidal posterior. Dan di bagian antara concha nasalis media dan concha nasalis inferior nanti dia akan ada suatu struktur yang berbentuk semilunaris atau setengah bola, dan ada yang namanya meatus nasi media. Meatus nasi media akan menjadi muara dari selula nasi media. Lalu pada bagian semilunarisnya itu dia akan menjadi muara dari sinus maxillaris. Pada bagian bulanya dia akan menjadi muara dari selula ethmoidal media. Oh ya, tadi yang bagian meatus media itu nanti dia akan menjadi muara dari si selula ethmoidal anterior.
Lalu ada suatu bagian lagi yang namanya infundibulum. Di infundibulum itu dia nanti akan menjadi suatu muara dari sinus frontalis. Lalu pada bagian paling bawah ada yang namanya meatus nasi inferior yang akan menjadi muara dari ductus nasolacrima. Oke, lalu sinus paranasalis sendiri itu dia ada 4. Yang pertama ada sinus frontalis, lalu ada sinus sphenoidalis, sinus etmoidal, dan juga sinus maxillaris. Sinus maxillaris adalah bagian yang sering terjadi inflamasi maupun infeksi dan akan menyebabkan suatu kondisi klinis yang dinamakan dengan sinusitis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam vaskularisasinya, jadi di depan bagian hidung itu ada yang namanya plexus Kisselbach. Nah, plexus Kisselbach ini dia merupakan anastomosis dari arteri cabang dari carotis interna et externa, yang dimana dia itu letaknya sangat superficial dan terdiri dari arteri labia superior, lalu ada arteri spenopalatina, ada arteri etmoidal anterior, dan juga arteri palatina mayor. Nah, karena saking superficialnya dia, saat plexus Kisselbach ini sangat rentan terhadap trauma, dan saat mengalami trauma akan menyebabkan suatu kondisi medis yang dinamakan epitaksis dan biasa kita sebut dengan mimisan. Nah, vaskularisasi dari nasus ini sendiri, dia itu kebanyakan divaskularisasi oleh arteri carotis eksterna, kecuali pada bagian etmoidal. Pada bagian etmoidal anterior maupun posterior itu dia divaskularisasi oleh karotis interna. Lalu untuk venanya sendiri itu dia namanya sama dengan arterinya tadi, dan juga untuk inervasinya di bagian penciuman. Inervasi penciuman itu dia dari nervus olfactorius yang berada di sini. Lalu untuk sensorik umumnya dia itu diinervasi oleh nervus ophthalmicus dan juga nervus maxillaris. Untuk otonomnya itu dia akan divaskularisasi oleh nervus maxillaris dan juga nervus facialis. Oke, lalu kita akan masuk ke dalam faring. Nah, faring itu sendiri dia terletak pada vertebrae cervical 1 sampai 5 dan dibagi menjadi 3 regio. Yang pertama ada regio nasofaring yang berbatasan langsung dengan hidung. Lalu ada orofaring yang berbatasan dengan vestibulum oris, cavum oris, dan juga si laryngofaring yang berbatasan langsung dengan si laring. Nah, pertama kita akan membahas mengenai nasofaring. Nasofaring itu dia terletak pada skeleptosis vertebrae cervical 1 sampai 2, yang dimana dia itu terdapat beberapa struktur penting. Yang pertama ada opte atau ostium pharyngealis, tuba auditorius, eustachii, yang akan menghubungkan si nasofaring ini ke tuba auditiva eustachii dan akan bermuara ke bagian telinga. Selanjutnya, selain opte, di sini juga ada tonsilla pharyngealis dan juga recessus pharyngeus. Oh ya, di bagian yang membatasi si nasofaring dan juga cavum nasi tadi ada yang namanya coana, apertura posterior dari cavum nasi. Lalu kita ke bawah ke bagian orofaring. Nah, orofaring ini sendiri yang memisahkan cavum oris dan juga faringnya itu dia dinamakan dengan isthmus faucium. Orofaring sendiri itu dia terletak pada vertebrae cervical 2
sampai 3. Nah, di orofaring ini dia ada arcus palatoglossus, lalu ada arcus palatopharyngeus dan juga tonsilla palatina. Nah, kita akan memasuki si laryngofaring. Di laryngofaring itu dia terdapat si epiglottis. Laryngofaring sendiri itu dia terletak pada vertebrae cervical 3 sampai 5. Dan di situ ada aditus laringis atau pintu masuk ke dalam laring. Lalu di bagian sini itu ada yang namanya vallecula. Vallecula adalah tempat di mana bermuaranya saat kita menelan sesuatu benda yang lunak. Sedangkan saat kita menelan suatu benda yang cukup tajam, nanti dia akan bermuara pada fossa piriformis. Lalu kita akan vaskularisasi dari faring ini sendiri, dia itu dari bagian atas dia tervaskularisasi oleh arteri karotis eksterna, dan di bagian bawah itu nanti dia akan dari arteri plexus truncus thyrocervicalis yang merupakan cabang dari arteri subclavia. Lalu selanjutnya ada venanya, itu dia dari plexus venae pharyngeus, dan inervasinya untuk sensorik itu dia dari plexus pharyngeus cabang dari glossopharyngeus, dan motoriknya itu dari nervus pharyngeus cabang dari nervus vagus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laring. Nah, laring sendiri itu dia tersusun oleh banyak kartilago yang sering kita kenal. Sebelum itu, letak skeleptosis kartilago itu sendiri, letak skeleptosis laring itu sendiri itu berada pada vertebrae cervical 3 sampai 6, yang dimana di bagian superior anterior itu terdapat kartilago yang sangat terkenal, yaitu kartilago tiroid. Dan si kartilago tiroid ini dia itu bisa pada laki-laki dewasa dia akan mengalami prominensia dan membentuk suatu struktur yang dinamakan Adam's apple atau biasa kita kenal dengan jakun. Nah, di bagian bawah dari tiroid itu nanti akan ada kartilago cricoidea, dan di bagian posterior yang berbentuk segitiga ini dia adalah kartilago arytenoid, dan di atas kartilago arytenoid dia akan ada kartilago corniculata dan juga cuneiform. Lalu pada laring itu ada yang disebut dengan pita suara asli dan juga pita suara palsu. Pita suara asli atau true vocal cords adalah plica vocalis, sedangkan yang palsu itu kita sebut dengan plica ventricularis. Nah, pada ruang antar plica vocalis ini kita sebut dengan rima glottidis, sedangkan antara plica ventricularis ini dia akan terdapat rima ventricularis. Terus kita akan membahas vaskularisasi dari laring itu sendiri. Dia itu divaskularisasi oleh arteri laringeal superior pada bagian atas, lalu dan juga arteri laringeal inferior pada bagian bawah. Nah, untuk venanya sendiri sama dengan arterinya tadi, ada laringeal superior dan juga inferior. Untuk inervasinya, motoriknya itu dia dari nervus vagus kecuali yang si cricoidea. Kalau cricoidea itu nanti dia akan dapat inervasi dari ramus externus dari nervus laryngeus. Nah, untuk sensoriknya itu sendiri, yang di bagian atas plica vocalis itu nanti dia akan mendapat inervasi dari nervus laryngeus superius, dan di bagian bawah plica vocalis nanti akan dapat inervasi dari nervus laryngeus recurrens.
kita akan membahas mengenai traktus respirasi inferior. Nah, traktus respirasi inferior itu sendiri, dia nanti akan tersusun oleh trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga pulmo, serta pleura. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai trakea. Trakea dalam tubuh kita itu terletak pada vertebrae cervical 6 hingga vertebrae thoracal 4 atau 5. Trakea itu dia tersusun oleh banyak kartilago yang dinamakan dengan kartilago trachealis, dan di bagian posteriornya itu dia tersusun oleh musculus trachealis sebagai penyokongnya. Trakea sendiri itu dia dibagi menjadi dua pars, ada pars cervicalis dan juga pars thoracalis. Nah, pada ujung trakea itu dia akan mengalami suatu percabangan yang dinamakan dengan bifurcatio trachealis, dan di bifurcatio trachealis itu nanti dia akan membentuk suatu penonjolan yang disebut dengan karina. Pada saat ada sesuatu benda asing yang masuk ke dalam trakea dan menyentuh karina, itu nanti akan membuat refleks kita untuk batuk. Oke, lalu bifurcatio trachealis itu tadi dia terletak pada VTH 4 ataupun 5. Nah, setelah dari bifurcatio trachealis itu nanti dia akan bercabang menjadi dua, ada bronkus primer dexter dan juga sinister. Nah, pada bagian bronkus itu dia dibagi menjadi dua zona. Yang pertama ada zona konduksi yang terdiri dari bronkus primer, secundus, tersier, dan juga bronkiolus terminalis. Sedangkan zona kedua yaitu zona respirasi itu dia terdiri dari bronkus respiratorius dan juga alveola. Nah, pada bronkus primarius itu di bagian dextra itu nanti dia bentuknya diameternya itu dia lebih lebar, tapi dia bentuknya lebih pendek dengan posisi lebih vertikal. Sedangkan yang bagian sinister itu dia lebih panjang dengan diameter lebih kecil, namun dia posisinya itu dia lebih horizontal. Nah, si bronkus primer ini nanti di bagian dexter dia akan bercabang menjadi tiga, dan memasuki hilum pada vertebrae thoracal 5, yang dimana saat memasuki hilum pulmonalis dia nanti akan terdiri dari satu bronkus secundus F arterialis dan juga dua bronkus secundus hip arterialis. Sedangkan di bagian sinistra itu tadi kan ada dua, dia akan masuk ke dalam hilum pulmonalis itu di VTH 6 dan akan masuk ke hilum pulmonalis sebagai dua buah bronkus secundus F arterialis. Nah, lalu setelah dari bronkus secundus nanti dia akan masuk ke dalam bronkus tertius, yang dimana bronkus tertius ini di bagian dextra dia dari bronkus secundus akan bercabang menjadi 10 bronkus tertius, dan di bagian sinistra dia akan bercabang menjadi 8 atau 9 bronkus tertius. Nah, lalu ada bronkiolus respiratorius. Nah, dari bronkiolus respiratorius ini dia sudah tidak terdapat adanya kartilago, benar-benar tidak ada kartilago. Nah, dari si bronkiolus respiratorius dia akan masuk ke dalam ductus alveolaris yang akan dilanjutkan ke saccus alveolaris dan masuk ke dalam bulatan-bulatan alveolus. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pleura. Nah, pleura itu sendiri dia disusun oleh 4 bagian. Yang pertama ada pleura cervical. Nih, di bagian atas, dia berada di atas coste 1. Lalu ada pleura parietalis
Setelah itu ada pleura visceralis dan juga pleura mediastinal. Pars mediastinalis. Pleura costalis, cervicalis, diaphragmatica, mediastinal. Nah, di dalam pleura itu sendiri ada yang namanya potential space, di mana potential space itu adalah suatu ruangan yang dapat diisi oleh yang dapat digunakan untuk paru-paru itu mengembang. Nah, potential space ini dia ada dua. Yang pertama ada recessus costomediastinalis. Nih, recessus costomediastinalis, dan yang kedua ada recessus costodiaphragmatica. Pleura sendiri itu dia disusun oleh 3 lapisan. Yang pertama ada pleura parietalis yang menempel dengan coste. Lalu ada pleura visceralis, dan di antara keduanya itu nanti akan ada cavum pleura. Nah, pleura ini dia akan Oke, lanjut. Nah, pleura itu dia divaskularisasi oleh pleura parietalis. Kasih tuh. Terus kita akan masuk ke dalam pulmo. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi dari pulmo itu sendiri. Pulmo itu dia adalah organ yang sepasang, terdiri dari pulmo dextra dan sinistra, yang dimana pulmo itu dia tersusun, dia memiliki basis dan juga apex. Bagian atas adalah apex, bagian bawah adalah basis. Nah, pulmo sendiri untuk struktur dari pulmo dextra dan juga sinistra itu dia berbeda. Untuk pulmo dextra itu dia terdiri dari 3 lobus, yaitu ada lobus superius pada VTH2, pada SIC2, lalu ada lobus medius di SIC4 dan juga lobus inferius pada bagian SIC6. Pada bagian lobus superius dan juga inferius itu dia dipisahkan oleh viscera horizontal, dan pada bagian antara lobus medius dan juga inferius itu dia dipisahkan oleh viscera obliquus pulmonalis dexter. Lalu pada pulmo dexter di hilumnya itu nanti dia akan dimasuki oleh pada bagian paling superiornya akan ada satu buah bronchus eparterialis, lalu ada arteri pulmonalis, vena pulmonalis, dan juga di bagian bawah ada 2 bronchus eparterialis. Sedangkan di bagian sinister itu kurang lebih sama, hanya beda pada bagian eparterialis. Pada bagian sinister tidak ditemukan adanya bronchus eparterialis, hanya ada hip arterialis. Kalau di dextra tadi ada 1 eparterialis dan juga 2 hip arterialis. Nah, pulmo sinister sendiri itu dia lobus yang superiusnya itu dia terletak pada SIC2, sedangkan yang inferiusnya itu pada SIC6. Pulmo sendiri di bagian luar pulmo atau di pleura itu nanti dia akan menempel pada mediastinum, akan ditempel oleh radix pulmonaris. Dan pada bagian hilum itu tadi itu adalah satu-satunya bagian pada pulmo yang tidak dikelilingi, yang tidak dilingkupi oleh pleura. Nah, vaskularisasi dari pulmo sendiri itu ada fungsional dan juga nutritif. Kalau fungsional, dia akan divaskularisasi oleh arteri vena pulmonalis,
Sedangkan untuk nutritifnya dia akan divaskularisasi oleh arteri vena bronchialis. Untuk inervasinya itu sendiri dia akan diinervasi oleh plexus pulmonalis. Oke, sekian untuk pembahasan tractus respiratoris superius et inferius. Nantikan pembahasan mengenai anatomi core setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Rahmawati Sugiharto dengan NIM G0024106. Nah, di sini kita akan melanjutkan mengenai anatomi core. Nah, core sendiri atau jantung itu dia terletak pada kavitas thoraxis di mediastinum inferius medium. Nah, core itu dia difiksasi oleh 4 ligamentum. Yang pertama adalah yang melekat pada sternum, yaitu ligamentum sternopericardiaca. Lalu pada bagian symphoideus dia akan terdapat ligamentum symphopericardiaca. Di bagian vertebrae dia akan ada ligamentum vertebropericardiaca. Lalu yang melekat pada diafragma itu dia ada suatu ligamentum yang bernama ligamentum pericardiophrenic. Core itu sendiri pada bagian kanan atas dan kiri atas dia itu terletak pada SIC2, yang bagian kanan terletak pada parasternalis dextra, linea parasternalis dextra, dan bagian kiri itu dia terletak pada linea parasternalis sinistra. Untuk bagian kanan bawah itu dia berada pada SIC4, linea parasternalis dextra, sedangkan yang bagian kiri bawah ini yang menjadi sebuah apex dari jantung itu dia merupakan dia berada pada SIC5 di media midclavicularis sinistra. Jantung sendiri memiliki 3 fasies. Yang pertama ada fasies anterior atau fasies sternocostal. Lalu di bagian bawah ada fasies diafragmatica yang menghadap pada diafragma, dan juga 2 fasies pulmonalis, yaitu dextra dan juga sinistra. Pada fasies sinistra dia akan membentuk suatu impresio yang dinamakan impresio kardiaka. Lalu di bagian posterior terdapat basis, dan di bagian kanan bawah terdapat di bagian kiri bawah terdapat apex. Setelah itu struktur utama jantung itu dia dibagi menjadi 4. Yang pertama ada atrium dextrum, lalu yang kedua ada atrium sinistrum, yang ketiga ada ventriculus dexter, dan yang terakhir ada ventriculus sinister. Kita akan membahas dari yang atrium dexter terlebih dahulu. Nah, atrium dextrum itu dia tersusun dari lapisan yang halus dan juga yang kasar. Yang lapisan yang halus itu dinamakan dengan sinus venarum cavarum, sedangkan yang kasar itu dia terdiri dari musculus pectinati. Pada bagian kasar dan halus itu dia akan dipisahkan oleh struktur yang bernama crista terminalis di bagian dalam dan juga sulcus terminalis di bagian luar. Nah, pada atrium dextra ini dia terdapat beberapa muara atau ostium. Yang pertama ada fossa ovalis, dan peninggian pada daerah fossa ovalis itu dia terdapat limbus fossa ovalis. Fossa ovalis sendiri itu dulunya adalah merupakan obliterasi dari foramen oval. Lalu di situ juga ada valva coronarius, valva sinus coronarius, lalu ada valva eustachii yang merupakan muara dari vena cava inferior, lalu ada ostium vena cava superior. Dan di atas dari atrium dextra itu dia akan ada auricula dextra, yang dimana auricula dextra ini dia bisa mengatur tekanan darah. Lanjut kita ke ventriculus dextra. Jadi atrium dextra dan juga ventriculus dextra itu dia dipisahkan oleh suatu katup atrioventrikular
yang dinamakan dengan katup tricuspid. Nah, pada ventriculus dexter ini dia disusun oleh trabecula carne, yang dimana trabecula carne itu dia disusun oleh 3 struktur. Yang pertama ada trabecula septomarginalis, yang dimana di trabecula septomarginalis itu dia akan terdapat bundle of His, yang akan bundle of His ini memiliki tugas untuk menyalurkan impuls dari SA node ke serabut Purkinje. Selanjutnya yang menyusun trabecula carne juga ada beberapa rigi dan juga musculus papillaris. Nah, musculus papillaris ini nanti dia akan meneruskan diri menjadi si chorda tendinea. Chorda tendinea adalah suatu struktur yang menahan katup. Ya, pada ventriculus dexter ini dia adalah katup tricuspid. Sekarang kita akan masuk ke dalam atrium. Di ventriculus dexter ini dia nanti juga akan berbatasan dengan truncus pulmonalis melalui katup pulmonal. Lalu kita ke atrium sinister. Jadi atrium sinister ini dia adalah muara dari vena pulmonal, yang dimana di situ dia menjadi muara dari 4 vena pulmonal yang terdiri. Nah, di atrium sinistra ini dia juga terdapat sinus venarum cavarum, dan dia juga ada sama seperti si atrium dextra, dia juga ada valva dari foramen oval, dan dia juga memiliki si auricula sinistra. Nah, si atrium sinistra nanti dia akan berhubungan dengan si ventricle sinistra melalui katup mitral, yang dimana katup mitral ini nanti dia akan masuk ke dalam ventriculus sinister. Sama di ventriculus sinister dia juga punya musculus papillaris dan juga chorda tendinae. Terus di situ juga ada sinus coronarius, dia menjadi muara dari sinus coronarius. Lalu di situ juga dia memiliki miokardium yang paling tebal. Kenapa? Karena ventriculus sinister ini nanti dia memiliki tugas untuk memompa darah dari si ventricle, dari core ke aorta. Lanjut. Kita akan membahas mengenai katup jantung. Katup jantung sendiri itu dia terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada katup atrioventrikular atau katup yang menghubungkan antara atrium dan juga ventricle, dan juga ada katup semilunaris. Katup semilunaris adalah katup yang menghubungkan core dengan bagian luar core, seperti aorta dan pulmonal, truncus pulmonal. Nah, atrioventricularis itu dia terdiri dari 2 katup. Yang pertama ada katup tricuspid di bagian dexter, kayak yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu di bagian sinister itu dia akan ada katup mitral. Sedangkan untuk katup semilunarisnya sendiri itu dia ada katup aorta dan juga katup pulmonalis. Pada saat katup pulmonalis itu terbuka, maka disitulah terjadi tekanan sistolik. Lalu kita akan membahas mengenai skeleton cordis. Skeleton cordis adalah struktur yang membentuk rangka dari jantung itu sendiri. Selain itu, skeleton cordis itu juga bisa menjadi sebuah isolator untuk impuls jantung, sehingga jantung itu dia tidak memompa secara bersamaan. Jadi itu dihentikan oleh si skeleton cordis. Ada apa aja? Yang pertama ada annulus fibrosus. Annulus fibrosus itu nanti dia yang memperkuat, yang menjadi struktur dari
katup-katup pada jantung. Lalu annulus fibrosus ini dia di tengah-tengahnya itu dia akan ada penonjolan yang disebut dengan trigonum fibrosum. Selain trigonum fibrosum dan annulus fibrosus, itu juga ada septum membranaceum. Oke, jadi yang terakhir kita memiliki fetal circulation atau sirkulasi pada bayi. Nah, jadi fetal circulation itu dia dimulai dari plasenta. Jadi darah beroksigen dari plasenta itu dia akan dialirkan melalui vena umbilicalis menuju ke ductus venosus di hepar. Nah, ductus venosus ini nanti dia akan masuk ke dalam vena cava inferior dan mencapai atrium kanan. Sebagian besar darah dari atrium kanan nanti dia akan ada yang mengalir melalui foramen oval ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri, dan dipompa ke aorta untuk didistribusikan seluruh tubuh. Nah, tadi sebagian besar kan ke atrium kanan. Nah, sebagian kecil tadi kan ke foramen oval ke atrium kiri. Nah, sebagian kecilnya itu nanti dari atrium kanan akan masuk ke ventrikel kanan dan kemudian masuk ke dalam arteri pulmonalis. Namun sebagian besar nantinya akan dialihkan melalui ductus arteriosus langsung ke aorta descendens. Kenapa? Karena paru pada bayi itu belum terbentuk sempurna. Itulah kenapa di situ ada ductus arteriosus. Ductus arteriosus sendiri itu dia terletak pada persilangan antara arcus aorta dan juga truncus pulmonalis. Lalu pada akhirnya darah kemudian akan mengalir melalui arteri iliaca communis ke arteri umbilicalis dan kembali ke plasenta untuk pertukaran gas. Nah, sekian laporan praktikum anatomi saya di blok 2.2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.